Kita dorongan naik Tuhan Yesus Golgota kita sisirkan naik. Martangiang mahita Hupuji jala hupasanga pami maho ale Tuhan Allah basa situtu doho na manguduti ngulu nami di ganup partikian masalah saroha nami Tuhan Allah di parbohali hohami marhite hahi pason pinapungu pinasadani asini roha pami Tuhan lau mamuji pasangapon goar muna badiai ali Tuhan asih roham dihami dinanaing pakulingan muhami marhite nasian hatami tongos todim to di porbadiai patorak kotu roha nami hatam asahuat tusihami gabe jamita na mangulu dihami asa tok kami setia makaposiho manangaha penamasa tingulu nami naso jadi sumur hami sian ho marite Yesus martangiang hami tuho amin. Barita nauli di parsaorata di Manugoton di mana tersurat surat ni apostel Paulus madapoton huria Kolose bidu sada ayat 2 ayat 10 onom songonon ma didok disi ay marhite sian ibana do di topasa luhut na di banua gijang dohot na di tanoon na tarida dohot na sotaridai akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuasoon saluhut naido di topa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana di bahasa Indonesia didok karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Inilah surat yang ditujukan kepada jemaat Kolose. Tujuannya adalah untuk melindungi, menguatkan jemaat dari ancaman ajaran gnostik yang muncul pada saat itu. Ajaran gnostik tidak menerima Yesus sebagai pencipta. Yesus diragukan di dalam pencipta, bahwa Yesus dipahami mereka sebagai hanya anak manusia, hanya sebagai perantara. Itu menjadi pemahaman mereka. Makanya mereka tidak menerima Yesus sebagai anak Allah, tidak menerima Yesus sebagai pencipta di tengah-tengah dunia ini. Paulus
mengingatkan. Paulus memberikan pemahaman bangsa atau jemaat yang ada di Kolose supaya mereka jangan terpengaruh, supaya iman mereka jangan terombang-ambing, supaya iman mereka jangan menjadi mengenal Allah melalui Yesus Kristus sebagai pencipta. Makanya dikatakan gambaran Allah, Yesus adalah gambaran Allah. Dikatakan tadi bahwa Yesus melalui Allah itu yang tidak kelihatan. Hal itu berarti bila kita ingin mengerti, mengenal siapakah Allah, maka kita akan melihat di dalam diri Yesus. Kalau kita ingin mendalami siapakah Allah sebenarnya, berarti itu akan kita lihat di dalam diri Yesus. Sebab di dalam Yesus itu menghadirkan di sana ada sifat-sifat. Dan di sana ada kehendak Allah dalam rupa yang dapat dilihat, dikenal, dan dipahami manusia. Dia itu bukan hanya sekedar pemahaman orang gnostik semacam tokoh yang ada di kemudian. Bukan pemahaman seperti itu. Tetapi adalah Yesus itu, dia itu sudah ada. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Sudah ada sebelum manusia diciptakan. Keberadaan Yesus tidak hanya pencipta, tetapi keberadaan Yesus itu memelihara, menjaga ciptaannya supaya jangan dirusak manusia. Itu yang pertama kita lihat di dalam nats ini. Yang kedua, dia lebih utama dari ciptaannya. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan dikatakan tadi di akhir ayat itu, diciptakan oleh dia dan untuk dia. Artinya segala sesuatu tujuannya supaya kita tetap mensyukuri, tetap memuliakan Allah. Karena Yesus itu memelihara, melindungi, memberikan kekuatan yang baru, bahkan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Saudara-saudara, sebagai kita menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang beriman, sudahkah kita menerima Yesus? Jangan-jangan kita seperti pemahaman ajaran gnostik itu, bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi sudah menerima Yesus. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, karena dari dulu sampai sekarang ini selalu dipersoalkan tentang kehadiran Yesus, karena dipahami secara logika. Makanya bahwa Yesus itu tidak diterima Maha Pencipta, karena logika dan hubungan darah yang selalu dikatakan bahwa itu adalah anak tukang kayu, yaitu Yusuf. Sudahkah kita menerima? Sudah kita benar-benar menerima, menghayati, menerima Yesus bahwa dia adalah sudah ada sebelum ada dunia ini. Dialah Allah pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Maka Tuhanlah yang menjadi penguasa manusia dan seluruh alam semesta. Tetapi coba kita perhatikan kecenderungan manusia sekarang ini selalu meremehkan alam. Mereka berusaha mampu untuk menaklukkan alam. Tetapi apa kenyataannya? Kalau kita lihat, alam diperlakukan sekehendaknya. Hal itu berarti bahwa manusia menganggap dirinya sebagai penguasa atas alam, sehingga berhak menggeruh segala isi alam tanpa peduli apa
akibatnya bagi ciptaan yang lain. Makanya terjadi erosi di mana-mana, terjadi banjir di mana-mana. Semua itu telah menyebabkan rusaknya alam ciptaan Allah sehingga merugikan makhluk lain serta manusia dan seluruh keturunan. Padahal alam semesta itu diciptakan saling melengkapi antara alam semesta dengan manusia. Saling melengkapi. Berarti tujuan manusia untuk menata supaya indah, supaya menikmati alam semesta itu kalau benar-benar dirawat dan dijaga. Padahal alam semesta itu begitu indah diciptakan Allah. Tetapi karena keserakahan, karena ketemakan manusia, akhirnya menjadi rusak. Yang rugi siapa? Toh juga kita ciptaan Allah. Kecenderungan manusia sering lupa kalau sudah memiliki kekuasaan, bahwa memang kalau dimiliki kekuasaan, di sana ada tanggung jawab. Sebagai pemimpin kepada Dia, kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya hanya Yesuslah pengusaha tunggal yang berdaulat atas semua pengusaha, yang berkuasa dan menguasai dalam setiap bidang di dunia ini, dalam kehidupan manusia. Maka siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, bagaimanapun pendidikan kita, pengusaha sekalipun tetap harus bertanggung jawab kehadapannya apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Bila kita berada di tengah-tengah penguasa, seakan-akan bebas menyalahgunakan kekuasaan. Satu hal, sini pagi ini mengingatkan kita bahwa bahwa Yesus tidak akan memberikan kebebasan melampaui kebebasannya. Kita ini adalah ciptaan oleh Dia, dan untuk Dia dikatakan tadi yang terakhir. Maka untuk setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, tidak lagi hanya terfokus untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita? Apakah kita, kalau kita diberikan kekuasaan atau jabatan, apakah kita pernah berpikir bahwa tugas tanggung jawab itu harus kita pertanggungjawabkan satu persatu di hadapan Tuhan? Untuk itu, maka kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, tidak lagi hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berguna bagi untuk orang lain. Untuk itu, marilah kita tetap bersyukur kepada Dia, kepada Yesus Kristus yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, menerima keselamatan. Dan kita diangkat menjadi anak-anak-Nya. Kita itu sudah ditebus dengan cuma-cuma. Kita ditebus dengan harga mahal. Maka kita harus memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu. Lalu Yesus Kristus. Untuk itu ajarilah kami memahami dan mengerti bahwa keberadaan Yesus itu memelihara, menjaga kami dan mencukupkan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kami. Allah Bapa yang di sorga, berangkatkanlah kami Tuhan di dalam memulai kegiatan aktivitas kami.
Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Tetapi kalau Tuhan sudah membekali kami menjadi kuat, kami akan mampu, kami akan bisa memilah-milah manakah yang dari Tuhan dan manakah yang dari suara dunia. Ya Tuhan, biarlah Engkau tetap senantiasa menjaga kami, supaya kami melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, memelihara ciptaan-Mu, merawat ciptaan-Mu, supaya jangan kami merusak, bahkan memperbudak alam. Engkau mengingatkan kami bahwa alam dengan manusia saling melengkapi dan membutuhkan. Allah Bapa yang di sorga, ada jemaat Tuhan yang sudah memulai aktivitasnya atau dalam perjalanan untuk menuju pekerjaannya. Biarlah bersama Tuhan melindungi, menjaga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga kami di sini yang Tuhan pilih sebagai alat kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jangan biarkan kami Tuhan, supaya kami hanya ingin untuk memuaskan keinginan kami, tetapi biarlah melalui Roh Kudus-Mu mengajari kami, supaya kami jangan gegabah di dalam kehidupan kami, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang di sorga, kami bawakan juga jemaat Tuhan yang jatuh sakit, yang mungkin berbaring di rumahnya. Dan secara khusus kami bawakan jemaat Tuhan yang jatuh sakit sekarang ini dirawat di rumah sakit Awal Boros Ahmad Yani, yaitu Ibu Borulumbang Gaul. Biarlah kuasa Tuhan yang menjamah tubuhnya, dan oleh bilur-bilurnya mereka menjadi memiliki kesembuhan yang daripada Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, kegiatan yang kami lakukan nanti bersama Tuhanlah kami, supaya melalui pembicaraan kami di dalam rapat kami, bisa kami menjalani kehidupan kami lebih baik lagi. Kami serahkanlah hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpuji Tuhata marhite ede. Sian nomor 575 ayat sada. Tuhan Yesus Tuhita,
Alea manami na di banua gicang, saya pimorbadia magoaramu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di banu tongon songon na di banua gicang. Leo matuhames dari ononguluan siapa hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togi hotu pangucunan, balua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, doho tagugoon, rodi hasangapon sa leleng-leleng na. Amen asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ito di perbadia. Madongani hita saluhutna. Amen. Horas madihita sude